Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Dasril Sultan Bagindo, yang saya hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala SMA, Kepala SMP, serta para Ustadz, para asatidz yang saya hormati, dan ananda sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan usia yang panjang. Malam ini adalah malam 1 Muharram 1445 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berada pada tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan umur yang panjang ini bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan ini akan menghantarkan kita kepada kesuksesan-kesuksesan. Bukan saja sukses dunia, tapi insya Allah sukses pula di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Nanda sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Ananda sekalian, baik yang SMP maupun yang SMA. Ananda berada di tempat yang baik, di kampus yang baik, di sekolah yang baik, dan ditangani oleh para ustadz-ustadz yang baik, ustadz-ustadz yang berpengalaman, ustadz-ustadz yang bukan saja tamatan dari dalam negeri, tapi ustadz-ustadz yang sudah melalang buana ke luar negeri. Maka subhanallah, ini karunia buat Ananda sekalian. Ada peluang Ananda selesai dari sini, Ananda pun akan menyusul ke luar negeri. Amin ya robbal. Ada yang mau ke luar negeri? Ayo. Ada yang mau ke Mesir? Ada yang mau ke Yaman? Subhanallah. Membayanginnya aja enak sekolah di luar negeri itu. Membayanginnya aja enak. Kebayang kalau teman sekelas kita semuanya orang dari luar. Masya Allah, alangkah nikmatnya. Maka selamat buat Ananda sekalian. Ananda sudah berada di jalan yang luar biasa. Pertahankan, raih prestasi di sini, supaya dari sini nanti Ananda bisa melanglang buana ke luar negeri. Ustaz tidak sempat ke luar negeri. Disuruh dulu ke luar negeri, bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai TKI. Ustaz tidak mau, karena khawatir kalau jadi TKI nanti banyak cerita-cerita yang nggak baik untuk TKI kita di situ. Jemaah yang dirahmati Allah, Ananda sekalian yang kami banggakan. Saya ingin cerita sedikit berkenaan dengan hijrah. Nanti kita ambil hikmahnya, kemudian kita muhasabah bersama. Ananda sekalian, Nabi semakin keras ditentang oleh orang-orang Quraisy. Mereka sudah berani menyakiti Nabi. Tadinya cuma naruh, kalau Nabi lagi sujud, cuma naruh kotoran hewan ternak. Pernah rambut Nabi penuh sama kotoran ternak. Lagi sujud ditaburi kotoran ternak. Fatimah Az-Zahra, putri tercinta, nggak tega lihat Nabi ditaburi seperti itu. Dibersihkan sama Fatimah pala Nabi. Ya Rasulullah, kenapa mereka selalu menyakiti ayah? Netes air mata Fatimah. Nggak tega lihat bapaknya disakiti seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Jangan menangis Fatimah. Jangan nangis. Ayahmu pasti dimenangkan oleh Allah. Maka subhanallah, subhanallah, betapa kekuatan Rasulullah, kekuatan tekadnya. Allah pasti menangkan ayahnya. Ananda juga demikian. Mungkin ada Ananda yang menitikkan air mata ketika berpisah dengan orang tua, ya kan? Sedih. Nah, orang tua pamit, udah mulai ngidupin mobil mau pulang.
Ananda belum kenal sama teman. Lihat mobil berangkat, berdenyut rasa di hati itu. Ya kan? Nggak jarang kadang ada yang meneteskan air mata. Ananda, bukan hanya Ananda yang sedih. Orang tua juga sedih. Ustadz pernah naruh anak di pondok itu. Dulu kelas 5 SD anak ditaruh di pondok itu. Kelas 5 SD taruh, diterima sama ustadznya, disambut sama teman-temannya, pamit. Ya Allah. Nah, dia melambaikan tangan dekat pintu itu. Allahu Akbar, kayak mau lepas jantung rasanya. Sedih. Apalagi anak pertama waktu itu perempuan. Anak perempuan kan dekat dengan ayahnya. Saya ngelihat dia melambaikan tangan, kayak mau lepas jantung rasanya. Kalau istri sudah nangis, nah dia sambil nangis gitu. Saya bilang nggak usah nangis. Anak kita ditaruh di pondok, ini tempat yang baik. Allah ridho dengan perbuatan ini. Jangan nangis. Oh, biasa suami kalau di depan istri sok gagah, jangan nangis. Padahal waktu berangkat mobil nangis juga bapaknya. Salat Isya nangis juga. Makan jadi nggak enak, semuanya jadi nggak enak. Tidur jadi nggak nyenyak. Cuman orang tua begitu, walaupun sedih-sedih juga dipaksa-paksakan. Nanti kalau tahajud jadi nyaman, dia berdoa, ya Allah, lindungi anakku. Lindungi anakku. Saya tahu betul anak saya dulu takut sama geledek. Ya namanya baru kelas 5 SD. Kalau hujan ada geledek, lari dia nyari bapaknya. Abi, katanya, ada geledek. Sambil meluk bapaknya ketakutan. Hujan tengah malam geledek, nangis saya dengar geledek itu. Ya Allah, anak saya di pondok. Dia takut dengan geledek. Siapa yang akan dicarinya di pondok? Nangis, saya tahajud berdoa. Subhanallah. Perjalanan menuju pondok. Ya, karena banyak sedihnya tuh. Anak pertama sudah setahun, udah tidak takut geledek lagi. Sebulan 2 bulan kita tengok apa kata dia. Abi, aku tidak takut lagi sama geledek sekarang. Geledek itu jauh di atas, tidak mungkin dia turun. Katanya. Alhamdulillah dalam hati. Akhirnya anak kedua nyusul juga di pondok. Sedih pula. Tambah sepi rumah rasanya. Tambah sepi. Karena anak nomor 2 ini cerewet. Banyak nanya, banyak ngomong. Ketika ditaruh di pondok, sepi betul rumah rasanya. Pondoknya terpisah. Pernah nengok sama istri, saya bilang sama istri, kalau nengok anak di pondok, jangan tanya masalah dunia, tanya hafalannya, tanya pelajarannya. Iya. Nggak taunya, namanya perempuan. Masih dia nanya makan itulah. Di towelnya anak, makan pakai apa? Anak nomor 2 ini pandai cerita karena cerewet dia. Umi kan tadi pagi sarapannya bubur. Umi tahu kan aku nggak suka bubur. Baru aku makan 2 sendok aku mau muntah Umi katanya. Bu, aku kasihin temen. Dihabisinnya 2 mangkok katanya. Bener-bener ngember tuh temen kata dia. Nggak taunya itu catering makannya. Cateringnya datang terlambat kata dia. Ya Allah, aku udah sarapan cuma 2 sendok bubur. Cateringnya terlambat. Aku lapar banget kata dia. Aku ngambil piring paling duluan. Pas ku lihat lauknya bakso. Umi kan tahu aku seneng bener bakso. Aku bilang sama Ustadz, boleh ngambil baksonya banyak nggak? Boleh nak. Aku ngambil bakso 10. Kata istri, banyak amat nak. Iya Mi. Aku cepet-cepet duduk, ku makan. Ya Allah Mi, nggak taunya bukan bakso, terong bulat nggak taunya. Mana pahit-pahit rasanya. Allahu Akbar. Istri nangis dengarnya. Nanti kalau pulang nak, Umi beliin bakso kamu. Lihatlah, orang tua juga sedih sebenarnya Ananda ditinggal itu. Sedih. Tapi Ananda, ini tempat yang baik. Tumpahkan air mata kalian, tapi jangan niat pulang. Sedih boleh, nangis silahkan. Tapi jangan pulang. Kalau kalian pulang, kalian menolak karunia Allah yang besar buat kalian. Di sini kalian akan mendapatkan ilmu yang banyak. Maka Fatimah Az-Zahra pun pernah menangis ketika berjuang, melihat ayahnya berjuang menegakkan agama ini. Ananda ingin menegakkan agama, belajar di sini. Ingin memikul beban dakwah ini. Maka Ananda nangis boleh, tapi kuatkan tekad. Ananda akan menjadi orang sukses kalau bisa melewati kesedihan demi kesedihan. Jemaah sekalian, akhirnya permusuhan semakin kuat. Akhirnya satu saat berkumpullah orang di Darun Nadwah. Para pembesar Quraisy datang ke situ, rapat. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melakukan musyawarah. Dan musyawarah hari itu dipimpin oleh iblis langsung. Iblis laknatullah. Dia menyamar menjadi seorang syekh dari Najd yang sangat berwibawa. Pembicaraan dalam rapat itu cuma satu. Apa pembicaraannya? Bagaimana menjinakkan Muhammad. Apa kata iblis? Ini Muhammad mau kita apain kira-kira? Ayo silakan usul. Ada yang ngacung usul. Apa usulmu?
Bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari Makkah? Jangan, kata iblis. Jangan kalau diusir. Muhammad ini daya pesonanya hebat. Kalau dia diusir dari Makkah, dia akan tinggal di satu tempat. Pengikutnya akan semakin banyak. Nanti akan datang ke Makkah mengalahkan kita nantinya. Jangan diusir Muhammad. Lama, hening. Akhirnya berdiri lagi satu, saya usul. Apa usulmu? Bagaimana kalau Muhammad kita tangkap, masukkan penjara? Kata iblis, jangan. Kalau dia ditangkap, nanti akan banyak orang yang berempati padanya. Pengikutnya akan semakin banyak. Bahaya buat kita. Akhirnya semua terdiam, menguras pikiran, ini Muhammad mau diapain? Akhirnya berdiri Abu Jahal. Abu Jahal berdiri. Apa kata Abu Jahal? Aku punya usul. Usul ini tidak mungkin kalian tolak, karena tidak ada usul yang lebih baik dari ini. Apa usulmu, hai Abul Hakam? Kata iblis. Lihat. Bagaimana iblis memanggilnya? Apa usulmu, wahai Abul Hakam? Bapak kebijaksanaan. Nama aslinya Amr bin Hisham. Julukannya sebelum dijuluki Abu Jahal, Abul Hakam. Berarti Abu Jahal ini bukan orang yang enggak pintar. Pintar. Dia kaya raya. Dia tokoh yang disegani. Maka Nabi sangat menginginkan Abu Jahal supaya masuk Islam. Pengikutnya banyak. Bahkan sejarah mencatat istrinya Abu Jahal itu ada 300 banyaknya. Jadi banyak Ustaz Hasan Basri istrinya 300. Kalau nyalon dewan enak itu. Istri sudah 300. Mertua 600 sudah 900 kan? Sudah 900. Kalau mertuanya istrinya 1. Kalau mertua istrinya 300 juga selesai, enggak usah bikin banner, jadi anggota dewan itu. Subhanallah. Saya baru 1 aja istri udah gagah betul kayaknya, apalagi kalau 300. Subhanallah. Kenapa dia digelari Abu Jahal? Karena lebih dari 70 kali Nabi mengunjungi rumahnya, mendakwahkan Islam secara khusus. Tapi Abu Jahal tidak kunjung menerima hidayah. Maka hati-hati nak, kalau kita sering dengar ceramah, sering hadir di majelis ilmu, di kelas kita belajar agama, tapi tidak kunjung dapat hidayah, hati-hati. Hati-hati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirnya kata jamaah, kalau Muhammad dibunuh, siapa yang akan menerima tuntutan balas dari Bani Hashim? Bani Hashim pasti menuntut balas. Siapa yang akan menerima tuntutan balasnya? Kata Abu Jahal, gampang. Ambil saja dari setiap kabilah 1 orang untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Sehingga Bani Hashim tidak mungkin menuntut balas kepada semua Bani yang ada di kota Makkah ini. Sepakat. Akhirnya diambil dari setiap kabilah 1 orang algojo untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Terkumpullah 10 orang algojo, jago bermain pedang. Ketika mau dilantik 10 orang ini berbaris di depan, mau dilantik, berdiri salah seorang di antara mereka. Masukkan aku pada 10 orang itu. Siapa orang yang berdiri belakangan ini? Nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kita lebih mengenalnya dalam sejarah dengan nama Abu Lahab, pamannya Nabi. Satu-satunya Bani Hashim yang ikut rapat ketika itu Abu Lahab. Akhirnya berbarislah 11 orang ini, dipersiapkan untuk membunuh Muhammad beramai-ramai. Ditentukan harinya, ditentukan jamnya. Anda sekalian, pada malam yang sudah ditentukan, rumah Nabi sudah dikepung. Sudah dikepung sama 11 algojo ini. Semua mereka membawa pedang. Tinggal nunggu jam 00. Tengah malam nanti Muhammad akan dihabisi, biar tidak bergejolak kota Makkah. Mereka sudah mengepung rumah Nabi. Allah yang gagalkan rencana itu. Diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang kafir membuat makar, membuat rencana untuk menangkapmu, untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu dari kampung halamanmu. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik perencana adalah Allah. Subhanallah. Allah yang menggagalkannya.
Sehingga Jibril turun bawa ayat ini. Ali diperintahkan untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah. Tidur di tempat tidur Nabi. Nabi dan Jibril keluar dari rumahnya. Nabi ngambil pasir, dituangkannya ke kepala Algojo yang 11 orang ini. Tidak satupun yang terbangun. Mereka tertidur pula sambil berdiri. Akhirnya mereka berangkat. Rasul menuju rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap. Berangkatlah bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Tapi lewatnya tidak jalur biasa yang dilewati oleh manusia. Madinah itu arah utara kota Makkah. Nabi bergerak ke arah selatan. Sebab kalau beliau bergerak ke arah utara, gampang orang ngejarnya. Nabi berbalik ke arah selatan, akhirnya naik ke sebuah bukit, Jabal Sur namanya. Di puncak bukit ada Goa Sur. Nabi naik ke atas bukit dan beristirahat di Goa Sur. Subhanallah, sebelum masuk ke dalam Goa Sur, kata Abu Bakar, ya Rasul, biar aku masuk duluan. Kenapa Abu Bakar? Kalau ada binatang buas, biar aku yang digigitnya, jangan engkau ya Rasulullah. Alangkah sayangnya Abu Bakar sama Nabi. Masuklah Abu Bakar, dia bersihkannya goa, dia melihat ada 2 lubang di bawah. Abu Bakar khawatir lubang ini lubang binatang buas. Hanya Abu Bakar duduk selonjor, kedua kakinya nutup 2 lubang itu. Ya Rasulullah, masuklah. InsyaAllah sudah aman ya Rasul. InsyaAllah sudah aman. Nabi masuk. Nabi begitu letihnya. Nabi begitu capeknya. Saking capeknya Nabi, beliau tidur di paha Abu Bakar. Tidur pulas di paha Abu Bakar. Subhanallah, saya senyum baca sejarah ini. Alangkah akrabnya Nabi sama mertua. Saya sudah puluhan tahun nikah sama istri, belum pernah saya tidur di paha mertua, Ustaz. Hebat Nabi, akrab sama mertuanya. Rupanya Ananda, lubang itu benar, lubang ular rupanya. Ular ini mau keluar, tidak bisa. Ada telapak kaki Abu Bakar, digigitnya kaki Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak mau mengeluarkan suara, takut terganggu tidur Rasulullah. Racun ular naik ke betisnya, mulai membiru betis beliau. Badannya mulai demam, menahan sakit. Air matanya menetes, jatuh ke pipi Rasul. Nabi kaget, ada apa Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Kakiku ya Rasul. Kenapa kakimu? Aku digigit ular. Dilihat sama Nabi, bengkak tuh kaki. Digigit ular padang pasir. Ular kobra aja banyak bisanya. Dilihat sama Nabi, bengkak. Apa yang dilakukan Nabi? Diludahinya kaki Abu Bakar. Pas di bekas gigitan ular itu. Apa yang terjadi? Racun ular langsung tawar. Ini mukjizat tapi ini. Mukjizat Rasulullah, air liurnya menawarkan bisa ular. Tapi anak-anak jangan coba-coba. Lagi kejar-kejaran digigit ular kakinya, datang ke rumah Ustaz, tolong Ustaz. Diludahi sama Ustaz, infeksi malah. Jangan. Bawa ke dokter kalau sekarang. Nggak selesai sama ludah Ustaz sekarang. Jangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari mereka di Gua Hira, di Gua Sur? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam lamanya. 3 hari 3 malam. Jamaah yang dirahmati Allah. Datanglah orang-orang kafir Quraisy menyusul beliau sampai ke depan pintu goa. Mereka naik kuda, berdebat mereka. Mungkin Muhammad bersembunyi di dalam? Tidak mungkin, karena ada jaring laba-laba yang tidak rusak, ada merpati yang ngangkremin telurnya. Kita semua sudah hafal ceritanya. Tidak mungkin. Abu Bakar sudah ketakutan. Ya Rasulullah, kalau mereka menunduk, mereka akan melihat kita berdua. Apa jawaban Nabi? Tenanglah wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka anak-anak, nggak ada kekhawatiran kalau Allah menyertai kita. Maka Ananda, kalau Ananda sedih, adukan kesedihan pada Allah. Sedih, kangen sama orang tua, ngadu sama Allah. Ya Allah, kami kangen sama ayah kami. Kasih mereka rezeki yang banyak. Kasih mereka kesehatan supaya bisa nengok kami ya Rabb. Adukan sama Allah. Kalau Allah menyertai kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi di Gua Sur tadi? 3 hari. Bagaimana makannya? Yang nganterin makan anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar namanya.
Asma masukkan makanan ke dalam bajunya, lalu pakai ikat pinggang, lalu pakai lagi gamis yang lebih besar lagi, pakai lagi ikat pinggang. Maka Asma binti Abu Bakar dikenal dengan nama wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Dia jalan ke Jabal Sur. Saya bayangin pasti kuat betul Asma binti Abu Bakar ini. Saya berapa kali diajak sama teman-teman naik ke Jabal Sur, saya males. Kenapa? Kata teman 4 jam dari bawah naik ke atas itu. Terjal panas. Saya tidak pernah mau naik ke atas. 4 jam. Turunnya agak cepat, kurang lebih 2 jam. Alangkah hebatnya Asma binti Abu Bakar naik ke atas. Bagaimana minumnya? Anak Abu Bakar yang laki-laki. Selesai Asma Abu Bakar pulang, binti Abu Bakar pulang, dia menggiring domba-dombanya ke arah Jabal Sur. Dia perah susu untuk minum Rasul dan Abu Bakar. Sambil dia menceritakan bagaimana kejadian-kejadian di kota Makkah. Ya Rasulullah, orang Makkah heboh, engkau lolos. Mereka bikin sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Luar biasa, miliaran harganya. Maka berhamburanlah tokoh-tokoh Mekah mencari Muhammad untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ini hebatnya Nabi. Kerja Nabi semuanya teratur. Lihat bagaimana beliau berangkat dengan Abu Bakar. Siapa yang akan nganterin makan, siapa yang akan nganterin minum, semuanya teratur dengan baik. Maka Ananda tidak akan sukses kalau Ananda tidak disiplin dan teratur. Dari ngeletakin sepatu aja itu ada ciri-ciri orang bakal sukses apa enggak. Kalau habis pakai sepatu itu alamat dia sedang memposisikan dirinya supaya tidak menjadi orang sukses. Tapi kalau dia tertib, letak sepatu di sini tempatnya. Walaupun mati lampu, gelap gulita, dia tahu di sini letak sepatunya. Kalau dia bawa gunting kuku di lemari bagian pojok atas ke kanan. Mati lampu, dia mau ngambil gunting kuku, ketemu. Kenapa? Dia tahu persis, tertib dia naruhnya di situ. Nabi bekerja dengan tertib. Dia tahu persis apa yang harus disiapkan. Maka Ananda, posisikan diri Ananda untuk menjadi orang sukses itu. Kata kuncinya tertib dan disiplin. Anak-anak yang kami sayangi, setelah 3 hari di situ beliau melanjutkan perjalanan. Beliau membayar seorang kafir namanya Abdullah bin Quraid untuk membimbing, menunjukkan jalan menuju Madinah. Karena jalannya terjal, beliau tidak tahu jalan lewat situ. Ada seorang penunggang kuda yang hebat, pemanah yang jitu, Surakah namanya. Bukan saja seorang penunggang kuda yang hebat, tapi dia cerdas. Muhammad tidak mungkin langsung ke Madinah. Dia pasti mengelabui musuh-musuhnya. Maka dipacunya kudanya ke arah selatan, bukan ke arah utara. Karena dia gesit dalam menunggang kuda, dia mampu mengejar Nabi bersama Abu Bakar. Ketika dia melihat Nabi senyum, terbayang olehnya 100 onta akan dia dapatkan. Diambilnya anak panah, dia hendak panah Nabi. Tapi sebelum anak panah dia lepaskan, dia terjatuh. Cepat dia bangun, dia pacu lagi kudanya. Setelah dekat diambilnya lagi anak panahnya, hendak dilepaskan anak panah, kembali dia terjatuh untuk kedua kalinya. Dia cepat kembali berdiri, dia kejar lagi Nabi. Diambilnya anak panah, yang ketiga kali dia terjatuh, ditimpa oleh kudanya, dia tidak bisa bangun. Muhammad, bantu aku. Nabi noleh, bantu aku Muhammad. Bukankah engkau hendak mencelakakanku? Iya, ya Muhammad, tapi aku tahu engkau dilindungi Allah. Aku tidak mungkin mencelakakanmu. Bantu aku Muhammad, karena tidak ada yang bisa membantuku kecuali engkau. Alangkah pemurahnya Nabi. Alangkah mudahnya Nabi memaafkan kesalahan orang lain yang nyata-nyata ingin membunuh beliau. Diangkatnya Surakah. Apa yang akan kau berikan ketika aku menolongmu, hai Surakah? Apa kata Surakah? Akan kurahasiakan jalur perjalananmu. Maka Surakah naik ke kudanya, dia kembali ke kota Makkah. Setiap ada orang Makkah yang hendak menyusul Nabi dari jalur itu, apa kata Surakah? Pulanglah, aku tidak mendapatkan Muhammad di sini. Lihat, kita garis bawahi, Surakah jujur, padahal dia orang kafir. Inilah keunikannya penduduk Makkah ketika itu. Yang kafir saja jujur, apalagi yang Islam. Inilah rusaknya kita hari ini. Jangankan yang kafir, yang Islam aja kadang gak jujur. Maka anak-anak, pelihara kejujuran. Jangan berdusta.
Jangan bohong. Karena kejujuran akan menghantar kalian pada kesuksesan demi kesuksesan. Nabi terus berjalan, akhirnya sampai di Bani Qudait. Bani Qudait ini sekarang jadi rest area. Kalau orang umroh biasanya berhenti di Bani Qudait untuk istirahat, yang mau pipis, mau sholat biasanya di situ. Saya sering ngelamun kadang, ya Allah, di mana Rasul istirahat ketika itu? Ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita parubaya. Nabi numpang berteduh di rumah itu, berteduh sama Abu Bakar. Beliau melihat Abu Bakar begitu haus. Perut mereka memang sudah lapar, kerongkongan sudah kering. Ngelihat Abu Bakar haus, Nabi tidak tega. Akhirnya Nabi berkata pada penghuni rumah, Bunda, kalau bahasa kita, bolehkah kami minta sedikit air minum? Wanita ini marah pada Nabi. Hei anak muda, jangan bilang aku bakhil. Jangan bilang aku bakhil. Kalau ada minuman, ada makanan sudah kuhidangkan dari tadi. Tapi sungguh di rumah ini tidak sepotong makanan pun ada, tidak setetes air pun kami miliki. Nabi malu dimarahin sama wanita parubaya. Beliau nunduk. Tidak lama kemudian datang kambing kurus kering, berdiri di pintu rumah itu. Kambing betina yang sudah sangat kurus, tinggal kulit pembalut tulang. Nabi nanya, kambing siapakah ini Bunda? Kambing kami. Dia enggak kami urus lagi karena sudah sangat tua, tinggal kulit pembalut tulang. Jangankan susunya, tulang sumsumnya saja sudah tidak ada lagi. Nabi berkata, Bunda, bolehkah aku memerah susunya? Wanita ini bengong. Bagaimana mungkin kambing yang begitu kurus akan keluar susunya? Tapi kata Nabi, kalau engkau izinkan akan kuperah susunya. Kalau bahasa kita, los jajal kalau mau. Nabi berdoa, ya Allah, berkahi kambing ini. Berkahi kambing ini. Diperah oleh Nabi, keluar air susu begitu banyaknya. Bengonglah wanita Bani Qudait ini. Apa yang ada di benak wanita ini? Ini bukan manusia. Ini pasti malaikat. Ini pasti malaikat. Maka ananda, ini bagus jadi pelajaran kita. Lihatlah, dimanapun Nabi berada, dia menebarkan manfaat buat orang lain. Maka anak-anak, ya Allah, siapa yang harus menerima manfaat dari kita anaknya? Kita sebagai anak seharusnya membawa manfaat buat orang tua kita. Maka ananda, berusahalah menjadi orang sukses untuk bisa kita ceritakan pada ayah ibu kita. Ayah, aku tidak ranking, tapi aku sudah menghafal 50 hadis ayah. Selama 2 bulan aku menghafal 50 hadis populer. Sampaikan kabar baik buat ayah ibu kita. Ayah, bunda, aku selama di sekolah di Jannatul Naim, aku sudah menghafal 1 juz hafalan baru. Sampaikan kabar gembira, pembasuh luka orang tua kita. Maka nak, bercita-citalah. Bercita-citalah untuk membahagiakan orang tua. Bercita-citalah supaya bisa bermanfaat buat ayah ibu kita. Siapa yang akan membahagiakan ibu kita? Yang akan membahagiakan ayah kita kalau bukan kita, anak-anaknya. Diminum sama Abu Bakar, diminum sama Nabi, diminum sama wanita Bani Qudait ini. Nabi pun bergegas minta izin. Tidak menjawab wanita ini. Dia terus melihat Nabi dari ujung rambut ke ujung kakinya. Dia pikir ini malaikat, ini bukan manusia. Setelah 2 hari Nabi berangkat, sampai orang Quraisy mengejarnya ke situ. Mereka bertanya, apakah kalian melihat 2 orang dengan ciri-ciri begini, begini, dan begini? Kata wanita itu, bukan saja kami melihatnya, tapi dia mampir ke rumah kami dan memerah susu kambing kami yang sudah sangat tua bangka itu. Ini susunya masih tersisa. Kapan dia lewat sini? 2 hari yang lampau, kata wanita ini. Putus asalah orang-orang Quraisy. Kita nggak mungkin mengejar Muhammad. Mungkin Muhammad sudah sampai di kota Madinah. Jamaah sekalian, sampai Nabi di satu tempat yang bernama Quba. Beliau bangun masjid, namanya Masjid Quba. Beliau bangun, selesai dibangun, beliau melanjutkan perjalanan. Di sebuah lembah ada perintah salat Jumat. Maka di sana didirikan masjid, Masjid Jumu'ah namanya. Beliau lanjutkan perjalanan sampai di Madinah, disambut sama pemuda-pemudi Madinah. Mereka menabuh rebana, senang kedatangan Nabi. Sambil mereka bersalawat, Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Mereka bersalawat menyambut Rasul. Begitu senangnya.
Semua berebut ingin supaya Nabi mampir ke rumah mereka. Biarlah, kata Nabi, onta ini dalam bimbingan, di mana dia berhenti, di situ aku akan membuat tempat tinggal. Onta itu bersimpu di sebuah tanah lapang milik 2 anak yatim. Di situ Nabi membuat tempat tinggal. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali hijrah ke Madinah? Dia bangun Masjid Nabawi yang terkenal itu. Apa artinya anak-anak? Betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Kalian beruntung, nah. Kalian sekolah di sebuah sekolah yang masjidnya semewah ini. Nyaman, kamar mandinya banyak, bersih, wangi. Ustadz dulu sekolah di Sanawiyah 1 waktu SMP. Sanawiyah 1 itu dulu sekolah agama terbaik di Lampung. Sekolah MTS model. Ya Allah, musolanya kecil. Mungkin 1/20 masjid ini. Kecil. Kerannya nggak hidup airnya. Sekolah ada toiletnya, tapi nggak ada airnya. Kebayang nggak? Itu sekolah agama terbaik zaman itu. Kalian sekolah dengan gedung yang luar biasa, halaman yang luas, udara yang begitu segar. Kalian lebih berpeluang untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Nabi mendirikan masjid. Betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat Islam. Maka ananda, kalau ananda dibangunkan untuk tahajud, diajak ke masjid, jangan menolak. Jangan menolak. Karena di masjidlah hidayah paling banyak Allah turunkan. Hidayah paling banyak Allah turunkan di masjid. Maka dekat-dekatlah dengan masjid. Dekat-dekatlah dengan masjid supaya kalian mendapatkan hidayah yang banyak. Apalagi yang dilakukan Nabi di kota Madinah setelah membangun masjid, ta'akhi namanya. Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Muhajirin yang hijrah dari Makkah, ansar penduduk asli Madinah dipersaudarakan oleh Nabi. Apa artinya ananda? Dekat-dekatlah dengan teman. Sekarang temanlah saudara kalian yang berada di sini. Yang lebih tua, anggap dia abang kalian. Yang lebih muda, anggap dia adik-adik kalian. Jangan suka ribut. Jangan suka berantem. Akur dengan teman. Maka pepatah kita, bagus tuh pepatah Melayu. Apa kata pepatah Melayu? 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Maka jangan suka ribut. Jangan suka ribut dengan teman akrab. Akrab dan akrab. Jangan pernah berkelahi dengan siapapun. Selesai ta'akhi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi melakukan setelah mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor, beliau membuat pasar. Pasar yang lama dikuasai Yahudi, banyak nyolong timbangan, banyak nipu. Nabi tidak suka, beliau bikin pasar baru. Apa artinya? Betapa pentingnya umat Islam menguasai ekonomi. Maka ananda punya cita-citalah jadi orang kaya. Ada yang bisa kalian contoh? Abah Haji Dasril Sultan Bagindo. Beliau membangun bisnis beliau dengan mapan. Ananda sering melihat, maka tanamkan di hati, ya Allah, aku pengen menjadi entrepreneur nanti. Menjadi pengusaha sukses juga. Supaya apa? Supaya bisa berbagi dengan sesama. Saya tidak setuju sama Ustaz, Nabi itu miskin, Nabi itu sering lapar. Enggak. Nabi bahkan pernah berkorban 100 ekor unta. Apa artinya? Nabi kaya sebetulnya. Cuman beliau tawadu. Maka jangan berniat miskin. Ya Allah, aku ingin sukses. Aku ingin lebih kaya dari orang tua kami. Supaya apa? Supaya kami bisa berinfak dengan orang banyak. Ada ustadz yang tidak bisa ibadah haji, berangkatkan dia haji. Ada yang pengen umroh, tidak ada uang, berangkatkan dia umroh. Maka niatnya, niat jadi orang sukses, jangan niat jadi orang gagal. Kuasai pasar ekonomi harus dikuasai oleh umat Islam. Supaya apa? Supaya muka bumi ini tercipta rahmatan lil alamin. Maka anda sekalian, ini yang terjadi ketika Nabi hijrah. Ada 3 tadi. Maka ini menjadi PR semua kita. Menjadi PR generasi muda seperti ananda sekalian. Yang pertama, makmurkan masjid.
Masjid-masjid yang sudah berdiri megah akan sia-sia kalau ananda tidak suka memakmurkannya. Maka tahajudlah di masjid ini, nak. Bangun di awal malam, kemudian tahajudlah. Manfaatkan masjid seindah ini untuk kekhusyuan kalian ibadah. Makmurkan masjid dimanapun kalian berada. Sukses kalian. Yang kedua, cari teman sebanyak-banyaknya. Cari sahabat sebanyak-banyaknya. Jangan suka ribut dengan sesama teman. Yang ketiga, bersiap-siaplah menjadi orang yang sukses dalam bidang ekonomi. Kuasai ekonomi, jangan dikuasai sama orang kafir. Banyak umat Islam yang kafir, murtad dari agamanya karena masalah ekonomi. Maka ananda bercita-citalah menjadi orang sukses supaya ananda mampu mengangkat agama ini kepada derajat yang lebih mulia di masa yang akan datang. Mari ananda kita semua berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita di awal tahun ini Allah berkenan memperbaiki kondisi umat Islam sehingga umat Islam akan kembali berjaya di masa yang akan datang sebagaimana berjayanya Rasul dan para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan umul kitab ala hadhihi niyyah wa likul niyatin shalihah li ajli salamah li qabulid du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal awwal ghina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim ahlana wa sallim malana wa sallim auladana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kami bersyukur ya Rabb, Kau panjangkan usia kami malam ini ya Allah. Kami sudah berada pada malam hari pertama bulan Muharram 1445 Hijriah. Ya Allah, jadikanlah masa depan kami lebih baik dari masa-masa lampau ya Rabb. Beri hidayah yang lebih banyak bagi kami ya Allah, agar kami bisa lebih tekun lagi beribadah kepadamu, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya pada tahun 1445 Hijriah ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami bersyukur ya Rabb, Kau berikan hidayah pada kami, sehingga ya Allah dengan hidayah itu kami bisa beribadah kepadamu. Maka ya Allah, tekunkan kami beribadah, jangan Kau cabut hidayah itu untuk selama-lamanya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kami mengadukan ya Allah keadaan kami kepadamu. Ya Allah, hati kami terasa berat berpisah dengan ayah ibu kami. Maka ya Rabb, kami berdoa kepadamu, kiranya ya Allah, jadikan kerinduan ini menjadi asbab kami semakin tekun belajar ya Allah, karena kami ingin mempersembahkan keberhasilan kami pada ayah ibu kami. Ya Allah, ada mungkin di antara kami yang baru berpisah pertama kali pada ayah bunda kami. Terasa sekali ya Rabb, ketika kami masih berada di rumah, kami banyak membantah kata-kata ayah ibu kami. Kami sering mendebat ibu kami ya Rabb. Padahal ya Allah, tiada wanita yang lebih sayang pada kami melainkan ibu kami kepada kami ya Rabb. Ya Allah, kami sadar ya Allah, 9 bulan lebih lamanya kami berada dalam kandungan ibu kami. Ibu kami melahirkan kami dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu kami membesarkan kami dengan air susu dan air matanya. Ya Allah, ibu kami benar-benar menyayangi kami dengan setulus hati.
Namun ya Allah, acap kali selama ini kami membantah kata-katanya. Kami tidak memenuhi nasihatnya. Kami sering ya Allah kadang menyakiti hatinya. Tidak jarang air matanya menetes karena tingkah laku kami, anak-anaknya. Maka ya Allah, kami bermunajat padamu. Kiranya ya Allah, Engkau mengampuni dosa kami pada ibu kami ya Rabb. Kami rindu pada ibu kami. Kami rindu belayannya. Kami rindu doa-doanya. Kami rindu senyumnya. Kami rindu kasih sayangnya. Baru setelah terpisah kami terasa sekali ya Rabb, bahwa ibu kami sangat baik pada kami. Maka ya Allah, beri kami kemudahan dalam belajar, agar kami memiliki ilmu sebagai pengobat letih lelah ibu kami mendidik kami. Demikian juga dengan ayah kami ya Rabb. Acap kali hati kami kesal dengan ayah kami, karena menurut kami ayah kami terlalu bawel untuk kami anak-anak. Ayah kami sewibawa. Ayah kami tidak menampakkan kasih sayangnya pada kami. Namun ya Allah, setelah kami terpisah, baru kami sadar ya Allah, bahwa ayah kami sangat baik pada kami. Dia bekerja keras membanting tulang untuk kami, anak-anaknya. Panas kepanasan, hujan dia kehujanan. Bahkan pernah kami menyaksikannya ayah kami dalam keadaan sakit tetap berangkat bekerja, supaya tidak berkurang belanja kami, anak-anaknya. Ya Allah, maafkan dosa kami pada ayah kami. Kalau kami kurang terima kasih selama ini, kalau kami sering membantah nasihatnya, kalau kami sering menyakiti hatinya, bahkan tidak jarang ayah kami dustai ya Allah. Ya Allah, baru kami sadar ayah ibu kami sangat sayang pada kami. Tidak ada orang yang lebih tulus menyayangi kami kecuali ayah ibu kami ya Allah. Maka ya Allah, jadikan letih lelah ayah ibu kami mengasuh kami sebagai pahala terbaik di sisimu ya Allah. Jadikan letih lelah ayah kami mencari nafkah untuk kami menjadi pahala terbaik di sisimu ya Rabb. Ya Rabb, kami rindu pada ayah ibu kami. Kami sayang pada ayah ibu kami. Maka kuatkan hati kami. Kuatkan hati kami ya Rabb, agar tenang ayah ibu kami ketika kami sudah nyaman sekolah di tempat ini. Maka ya Rabb, beri hidayah hati kami lebih banyak lagi ya Allah, agar kami bisa belajar dengan baik, agar kami bisa mempersembahkan kesuksesan di hati ayah ibu kami. Kami ingin cerita tentang kesuksesan kami ya Rabb. Ya Allah, tekunkan kami ibadah, jadikan kami ahli tahajud ya Rabb, agar berita kami ahli tahajud sampai ke telinga ayah ibu kami, agar tersenyum, mereka bangga dengan kami. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghafal Al-Quran ya Rabb. Mudahkan kami dalam menghafal hadis Rasul-Mu ya Allah, agar kami persembahkan pada ayah ibu kami sebagai pembalut luka letih lelah ayah ibu kami membesarkan kami. Ya Rabb, sekali lagi kami mohon ampun kepadamu atas kelancangan kami pada ayah ibu kami selama ini. Sungguh ya Allah, sekarang baru terasa oleh kami. Kami sangat rindu pada ayah ibu kami. Maka ya Allah, jangan Engkau panggil ayah ibu kami, jangan wafatkan ayah ibu kami ya Rabb, sebelum kami bisa mempersembahkan kesuksesan pada ayah ibu kami ya Rabb. Jangan panggil ayah ibu kami ya Rabb, sebelum kami bisa mengajaknya pergi ke Makkah dan Madinah li'ada'il haji wal umrah. Jangan panggil ayah ibu kami ya Rabb, sebelum kami bisa membahagiakan keduanya ya Allah di sisa-sisa umur mereka. Ya Allah, sungguh kami rindu, kami sayang pada ayah ibu kami. Dua orang yang sering kami sakiti hatinya selama ini, dua orang yang sering kami kecewakan selama ini, kami rindu ya Rabb. Maka jadikan doa-doa kami ya Allah, Engkau kabulkan untuk kebaikan ayah ibu kami. Jadikan doa-doa kami ya Rabb menjadi asbab Engkau angkat segala penyakit ayah ibu kami. Jadikan doa-doa kami ya Rabb menjadi asbab semakin baiknya akhlak dan ibadah ayah ibu kami. Jadikan doa-doa kami ya Rabb menjadi asbab Engkau gelimangi keduanya dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jadikan doa-doa kami ya Allah menjadi asbab Kau jadikan ayah ibu kami bahagia di sisa-sisa umurnya ya Allah. Kami rindu ya Rabb, kami sayang pada ayah ibu kami. Kami ingin memeluknya, mencium punggung tangannya. Ya Allah, hidayahkan di hati kami agar kami senantiasa bisa berbakti pada ayah bunda kami. Demikian juga dengan adik-adik kami ya Rabb, adik yang kami tinggal di rumah. Selama ini sering ribut kami dengan saudara kami. Ya Allah, kami sayang dengan saudara kami.
Jadikan hati kami terpaut ya Rabb. Saling doa mendoakan, saling support, saling bantu, walaupun hanya dalam doa ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan tempat ini tempat yang barokah ya Rabb. Jadikan tempat ini tempat kami menuntut ilmu yang terbaik ya Allah. Jadikan tempat ini ya Rabb menghantarkan kami untuk sukses dunia dan akhirat kami. Ya Allah, sekali lagi anugerahkan kesuksesan pada kami, agar kami bisa persembahkan buat ayah ibu kami, buat agama kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal du'aana, innaka antas samiul alim, wa tub maulana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan doa kami ya Rabb, karena Engkau Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda sekalian, sekali lagi tekadkan Ananda harus jadi orang sukses. Tempat ini adalah tempat yang baik, tempat yang sangat tepat untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Seriuslah dalam belajar, jadikan kesuksesan kalian sebagai hadiah terbaik buat ayah bunda yang saat ini berada di rumah. Mudah-mudahan Anda sekalian, kami semua berdoa, mudah-mudahan Anda sekalian menjadi orang sukses di masa yang akan datang, menjadi pembasuh luka dari ayah bunda yang menunggu kita di rumah. Hadanallahu yakum ajmain, lebih kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.